Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Kembali lagi di pertemuan 11 mata kuliah IMK. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatannya, supaya imunnya juga kuat. Di malam ini kita akan membahas pertemuan 11 mata kuliah IMK. Oke, kita mulai ya. Oke, di sini pertemuan 11 kita akan membahas tentang experience user design UXD. Oke. Apa? Oke, di sini kita akan membahas tentang user experience design atau UX di ya. Nah, di sini user experience design adalah mempunyai sebuah makna, yaitu suatu proses yang dilakukan developer mencoba untuk menentukan desain apa yang terbaik untuk pengguna pada mengacu pada pengalaman pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan pengguna. Jadi di sini developer mengasih solusi terbaik dari apa masalah dari pengguna tersebut. Jadi biasanya developer punya desain yang sebelumnya atau template sebelumnya digunakan untuk solusi tersebut. Tujuan dari user experience ini yaitu membuat sebuah interaksi yang sangat efisien, sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user sedemikian rupa. Jadi tujuannya untuk mencapai suatu efisiensi atau interaksi yang sangat sederhana yang dibutuhkan oleh user sehingga apa yang diinginkan oleh user itu tercapai. Di sini ada perbedaan antara user experience dan user experience design. User experience design yang pertama usaha untuk menghasilkan produk website, aplikasi smartphone, aplikasi desktop yang berpusat pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Sementara experience design proses meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi website yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Jadi ada interaksi di mana experience design ya. Habis itu yang kedua, proses visual untuk membimbing pengguna melalui interface produk yang interaktif di semua ukuran untuk UX. Kalau UXD, proses pengembangan dan peningkatan interaksi kualitas antara pengguna dengan semua aspek perusahaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pemindahan kekuatan merek dan aset visual ke interface produk untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sementara UXD bertanggung jawab atas proses penelitian, pengujian, pengembangan konten dan prototyping untuk menguji hasil kualitas. UX bidang digitalnya yang mencakup tanggung jawab untuk bekerja sama dengan pengembang atau code. Sementara UXD praktik non-digital ilmu konektif, namun digunakan untuk definisi pada industri digital ya. Di sini ada namanya User Experience Honeycomb yang digagas oleh Peter Marvel UX. Honeycomb ini tools yang menjelaskan berbagai sisi user experience design. Yang pertama dia ada namanya usable, useful, desirable, findable, accessible, dan credible. Nah, apa sih yang dimaksud dengan UX Honeycomb usable? Yaitu produk atau jasa yang diberikan kepada user. User harus sederhana dengan mudah digunakan. Sistem harus dirancang dengan cara yang familiar dan mudah dimengerti. Jadi sangat membantu atau mungkin produk ini diberikan kemudahan untuk user
atau dibilang user friendly ya. Kurva pembelajaran seorang user harus dapat dilakukan sesingkat mungkin dan tidak menyakitkan. Habis itu namanya useful, produk dan jasa perlu mendayagunakan memenuhi kebutuhannya, di mana jika produk atau jasa tidak berguna atau tidak memenuhi kebutuhan user, maka tidak akan tujuan nyata untuk produk tersebut. Habis itu, desirable, estetika visual sebuah produk, jasa, atau sistem harus menarik dan mudah diterjemahkan, desain harus minimal dan to the point. Findable, artinya informasi harus dapat ditemukan dengan mudah di navigasinya. Jika user memiliki masalah, maka harus ada solusi yang secepat mungkin dari aplikasi tersebut. Accessible, produk atau jasa harus dirancang sehingga pengguna dengan kebutuhan khusus sekalipun dapat memiliki pengalaman seperti user yang lain. Ya. Habis itu, credible, perusahaan yang adalah perusahaan jasa harus dapat dipercaya ya. Jelas perusahaannya. Komponen-komponen user experience design. Yang pertama ada namanya usability, desain interaksi, yang ketiga desain visual, yang keempat informasi arsitektur, yang kelima strategi konten, yang keenam user research, yang ketujuh prototype. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah usability, sejauh mana produk yang digunakan pengguna tertentu yang mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan pengguna menjadi puas saat menggunakan produk tersebut. Jadi harus bermanfaat untuk pengguna. Yang kedua, desain interaksinya. Tujuan utamanya desain interaksi ialah agar memudahkan pengguna saat menggunakan produk tanpa harus merasa kebingungan. Jadi bisa dibilang user friendly ya. Pertimbangan kemungkinan interaksi yang dilakukan pengguna pada suatu produk, aplikasi, website, dan mobile. Semakin sederhananya pola interaksi, maka semakin banyak, semakin baik karena tidak menyulitkan pengguna. Habis itu ada namanya desain visual. Perhatikan berbagai elemen tampilan visual mulai dari garis, rupa, pilihan warna, struktur. Nah, ini penting sekali. Jadi tampilan aplikasi atau website kalian harus semenarik mungkin dan secepat mungkin ketika diakses oleh user. Habis itu keempat ada namanya information architecture atau EI. EI ini adalah penciptaan struktur informasi dalam suatu aplikasi website atau mobile agar mudah dimengerti oleh penggunanya. Selanjutnya ada namanya strategi konten. Strategi konten ini ada digunakan untuk perancangan, pembuatan, pengiriman, dan tata kelola konten suatu aplikasi atau website. Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan konten yang bermakna, menarik, dan berkelanjutan. Jadi ada namanya versi kelanjutannya. Ada namanya yang keenam user research, yaitu tindakan mewawancari pengguna. Jadi dikasih yang namanya semacam angket, di mana nanti user disuruh untuk mengisi dari kepuasan website tersebut. Prototype. Prototype didefinisikan sebagai versi awal atau versi beta ya, yang akan dikembangkan. Proses uji coba menggunakan prototype mungkin untuk melihat tingkat fungsionalitasnya. Jadi ada namanya nanti kelanjutan versinya. Komponennya di ini juga sekaligus untuk memberikan wawasan mengenai kendala atau konflik apa saja dengan pengguna aplikasi dan pengguna. Ada namanya wireframe, animation, dan prototyping. Wireframe atau animation adalah suatu cara mengidentifikasi konten struktur yang diusulkan pada suatu desain, serta perilaku fungsional dan tampilan halaman web atau aplikasi. Animation adalah penjelasan catatan tentang suatu elemen atau interaksi pada wireframe. Animation adalah biasanya berisi dengan content identification or labeling, content source display rule, interaction destination, process rule, dan error content and messaging. Wireframe ini pada dasarnya prototipe law define dari halaman website, digunakan untuk mengidentifikasi layar atau konten, seperti navigasi, bagian konten, bagian menu lainnya, dan elemen form dan call to action atau CTI. Wireframe ini biasanya dibuat dalam warna yang hitam, putih, atau abu-abu menggunakan placeholder atau gambar. Tidak menggunakan font yang spesifik, wireframe hadir dalam berbagai bentuk ukuran yang paling dasar hingga yang sangat canggih, sampai meniru desain full screen.
Wireframe ini yang terbaik adalah hasil interaksi langsung kolaborasi antara mitra kerja, mulai dari bisnis analis hingga developer dan desainer lainnya. Wireframe ini ditujukan kepada user, biasanya dimiliki nama dengan prototype ya. Pengguna atau wireframe ini yang pertama namanya project management, business analyst, visual designer, content creator, search engine optimization atau CAO, developer, quality assurance, user, dan klien. Habis itu proses sederhana pembuatan wireframe ini memiliki informasi sebanyak mungkin dengan proyek berupa artefak, di mana meliputi business requirement, design brief atau creative brief, stakeholder interview, research performance, website analysis, persona yang memiliki banyak informasi tentang user Anda, sitemap, user flow dan test flow, konten strategi dokumen, dan statement of work, dan artefak-artefak lainnya yang berhubungan dengan proyek nih. Contoh pembuatan sketsanya, jadi navigasi ya, navigasi dalam website. Jadi bisa dilihat. Jadi hasil sketsa ini dapat menggunakan pilihan aplikasi mockup. Nih, mockupnya seperti ini. Oke. Nah dari ini Anda bisa bekerja dengan detail, spesifik, spacing yang lebih baik, alignment dan menambahkan lebih banyak penjelasan. Habis itu ini contohnya aplikasinya. Prototyping adalah tindakan atau seni membuat, meniru, atau menguji atau sebagian fungsinya aplikasi website dengan user. Mode prototipe sebagai besar ditentukan oleh 3 faktor: tujuan maksud, apa yang akan dicapai, sumber daya, timeline pekerjaannya ya. Nah, prototipe ini caranya untuk mencapai satu atau lebih tujuannya bekerja melalui desain, melalui platform komunikasi umum, menjual ide, desain secara internal, misalnya kepada atasan desainer melakukan uji layakan, teknis melakukan konsep, dan end user. Prototipe fungsi, mekanisme, feedback. Contohnya prototipe, nah seperti ini ya. Ini ada roadmap-nya, sketsanya, jadi seperti ini. Oke, latihan pertemuan 11 silakan dikerjakan. Dikumpulkan malam ini jam 21.45. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam.